lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong HP-nya diletakkan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik. Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Ingat. Sudah membahas tentang apa? Virus. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan Mbak Woni. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang materi virus. Jadi virus itu adalah entitas biologis unik yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, tetapi memerlukan inang untuk berkembang biak, baik itu dari mikroorganisme tumbuhan maupun hewan. Meskipun sering dianggap sebagai patogen, virus memiliki peran yang signifikan dalam keanekaragaman hayati. Jadi, peran virus dalam keanekaragaman hayati itu dapat mengendalikan populasi inang dengan menyebabkan penyakit yang membatasi populasi tertentu. Misalnya, virus yang menyerang mikroorganisme laut seperti fitoplankton dan juga zooplankton. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Baik, Ibu lanjut. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Anak-anak tolong perhatikan ke depan terlebih dahulu. Jadi, apakah dari kalian ada yang tahu perbedaan dari gambar tersebut? Serta coba kalian kaitkan dengan lingkungan di sekitar. Ada yang tahu, bisa angkat tangan? Saya Ibu. Ya, Mbak Putri. Dari gambar tersebut saya melihat orang-orang dengan warna kulit yang berbeda-beda. Terus mulai dari sangat putih, sawo matang hingga hitam. Perbedaan tersebut itu karena keanekaragaman genetik dan juga lingkungan sekitar seperti tempat tinggal yang mempengaruhi adaptasi warna kulit manusia sepanjang generasi. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan Mbak Putri, bahwa dari gambar tersebut itu adalah gambar di mana warna kulit seseorang itu berbeda-beda. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya kita beri aplaus untuk Mbak Putri. Adapun manfaat pada materi pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa memahami tentang pengertian keanekaragaman hayati, kalian bisa memahami tentang tingkatan keanekaragaman hayati khususnya pada jagung, Zerameus L, dan juga yang terakhir kalian bisa memahami tentang morfologi pada jagung atau Zerameus L. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati keanekaragaman hayati jagung Zerameus L dengan menggunakan alat bantu dengan teliti dan benar. Indikator keberhasilan tujuan pembelajarannya itu yaitu yang pertama, memahami pengertian keanekaragaman hayati dan tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi morfologi seperti warna biji dan karakteristik jenis jagung Zerameus L untuk keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis pada jagung Zerameus L. Dan tujuan akhir kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian keanekaragaman hayati dan tingkatan keanekaragaman hayati dengan melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi secara gotong royong. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi morfologi seperti warna biji dan karakteristik jenis jagung Zerameus L untuk keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis pada jagung Zerameus L secara kelompok melalui presentasi, tanya jawab, dan diskusi secara gotong royong. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik, Ibu lanjut ya.
Adapun model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan hari ini yaitu model discovery learning, di mana model ini berfokus pada peserta didik untuk menemukan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara mandiri. Adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery learning itu terdapat 6 langkah-langkah anak-anak. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Dan yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Baik. Nah, untuk penilaian yang digunakan pada pembelajaran hari ini yaitu terdiri dari yang pertama, penilaian P3 dimensi gotong royong, di mana elemen yang akan dinilai yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian penilaian presentasi. Di penilaian presentasi ini yang dinilai itu terdapat 10 aspek anak-anak. Kemudian penilaian LKPD. Di penilaian LKPD ini terdapat 5 indikator yang nantinya ibu nilai, yaitu terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian post-test, di mana dalam penilaian post-test ini nantinya terdapat soal-soal dari yang tingkat mudah hingga yang course. Untuk rubrik penilaiannya ibu sudah kirimkan di grup. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di grup ya. Baik, Ibu. Baik, di pertemuan sebelumnya ibu kan sudah memberikan angket ya untuk kalian isi, di mana angket itu kan isinya terdapat gaya belajar yang kalian sukai. Nah, isi dari data tersebut ibu sudah temukan bahwa nantinya ibu sudah golongkan menjadi 2 kelompok anak-anak. Yang pertama itu kelompok 1 itu ada Hawa, Putri, Doni, dan Ika. Kelompok 2 ada Revina, Foni, Fitria, dan Fidra. Untuk kelompok 1 itu gaya belajarnya secara visual, dan kelompok 2 itu secara audio visual. Untuk anak-anak bisa duduk dengan teman sekelompoknya masing-masing. Baik. Nah, masuk ke sintaks yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Anak-anak kalau perhatikan ke depan ya. Jadi di depan sudah ibu tampilkan yaitu 2 jenis jagung, yaitu jagung manis Zeamis saccharotastur dan jagung ketan Zeamis seraphina. Nah, di sini ibu ingin bertanya, dari kedua gambar tersebut apakah ada perbedaan signifikan dalam kandungan nutrisinya? Ada kedua jenis jagung tersebut? Ada. Ya, Mbak Fani, silahkan. Terletak perbedaannya itu terletak pada kadar pati dan gula. Nah, jagung manis itu tinggi akan kandungan gula yang memberi rasa manis, mengandung lebih banyak air sehingga teksturnya lebih lembut, sedangkan jagung ketan itu kandungan patinya lebih tinggi, khususnya pati jenis amilopektin yang memberi tekstur lengket, lebih cocok dalam olahan yang memerlukan tekstur yang kenyal. Sudah. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Fani, bahwa dari kedua jenis jagung tersebut itu sangat memiliki perbedaan signifikan, yaitu terletak pada kandungan gula dan patinya. Kita beri aplaus untuk Mbak Fani. Baik, jadi ini adalah tampilan dari LKPD yang nantinya ibu akan berikan ke kalian. Jadi di sintaks yang pertama itu stimulation atau pemberian rangsangan. Nantinya kalian itu perhatikan dan pahami isi dari artikel ataupun video yang sudah disediakan di lembar LKPD. Kan tadi sudah ibu golongkan ya bahwa kelompok 1 tadi secara visual. Dan yang kelompok 2 secara audio visual.
Nah, Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Anak-anak bisa buka LKPD-nya, di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya, bisa dibaca terlebih dahulu. Baik Ibu. Apakah sudah? Sudah. Jika sudah, bisa dibuka LKPD-nya di sintaks yang kedua, yaitu problem statement atau identifikasi masalah. Apakah sudah dibuka? Sudah. Ya, jadi berdasarkan artikel ataupun video tersebut, kalian nantinya identifikasi masalah-masalah mengenai keanekaragaman hayati pada jenis jagung ZMSL minimal 2. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Kemudian di sintaks yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Di sintaks yang ketiga ini nantinya kalian setelah menemukan dan merumuskan masalah-masalah yang ada pada artikel ataupun video yang sudah Ibu berikan, kalian nantinya juga harus berusaha menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran dari hipotesis yang sudah kalian dapatkan dengan cara scan barcode bahan bacaan dan juga video yang sudah Ibu berikan di lembar LKPD-nya. Kemudian di sintaks yang keempat, kalian buka di sintaks yang keempat, apa sudah dibuka? Sudah. Di sintaks yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Nantinya kalian itu diskusikan bersama teman sekelompoknya mengenai data ataupun hipotesis yang sudah diperoleh. Kemudian kalian tuliskan di kolom LKPD. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Selamat datang kembali di Cipta. Dengan slide bersedia biasanya kita juga sering menemukan Bisa, Ibu. slide seperti kucing domestik atau kucing kampung, kucing Apakah ada yang ditanyakan? dan sebagainya. Masih belum. Jangan lupa ya, kalian harus saling bekerja sama, berdiskusi, dan menulisnya gantian. Karena nanti Ibu akan menilai sikap kalian, cara bekerja sama kalian, dan juga diskusi kalian. Baik Ibu. Bagaimana? Apakah bisa di-scan dapatnya? Bisa. Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Jangan lupa ya, kalian harus saling bekerja sama, berdiskusi. Dan Ibu akan menilai penilaian sikap dan juga bekerja sama kalian dan diskusi kalian. Dan juga keaktifan kalian akan Ibu nilai. Baik, Ibu. Sudah. Masuk ke sintaks yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Nanti kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Apakah dapat dimengerti? Mengerti. Untuk kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Dipersilakan. Berdua boleh Bu? Boleh. Untuk kelompok 2 bisa diperhatikan ya kelompok 1 yang presentasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi yang kami bahas tadi. Yang pertama yaitu rumusan masalahnya, apa saja karakteristik yang membedakan keanekaragaman hayati tingkat spesies pada jagung manis Ziamais dengan tumbuhan lainnya. Terus rumusan yang kedua yaitu bagaimana keanekaragaman genetik dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan jagung Ziamais L terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim.
Hipotesis dari rumusan masalah yang pertama, jagung manis, Zeramys saccharataceae memiliki karakteristik unik dalam hal kandungan gula, struktur genetik serta adaptasi ekologi yang membedakannya dari spesies tumbuhan lain. Hipotesis dari rumusan masalah yang kedua, keanekaragaman genetik dalam populasi jagung dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman terhadap penyakit serta kondisi lingkungan yang ekstrim dengan memberikan variasi genetik yang memungkinkan beberapa individu lebih adaptif terhadap tekanan lingkungan. Sudah. Mungkin bisa ditanyakan kepada kelompok lain, mungkin ada pertanyaan. Apakah kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ada. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1 mengenai keanekaragaman genetik pada rumusan kedua ya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana perbedaan genetik pada jagung manis mempengaruhi kegunaannya dibandingkan dengan tumbuhan lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan genetik pada jagung manis terlihat pada biji jagung manis yang belum masak mengandung kadar gula lebih tinggi daripada pati. Sifat ini ditentukan oleh satu gen zugali atau SU yang resesif sehingga memungkinkan produksi makanan dengan rasa lebih manis. Apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Iya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa jagung manis Zeramys saccharataceae itu memiliki karakteristik yang berbeda dari tanaman lainnya, seperti kandungan gula yang tinggi. Dan juga pada keanekaragaman gen jagung itu berperan penting dalam hal produktivitasnya. Apakah dari anak-anak yang tadi mengerti dari jawaban kelompok 1? Mengerti. Baik, mungkin bisa ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sintaks yang terakhir, yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Nantinya kalian bisa memberi kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini dan kalian tuliskan di kolom LKPD yang sudah tersedia. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskannya di kolom LKPD. Baik, Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan mengenai penulisan kesimpulan? Jangan lupa sambil berdiskusi ya, dan bersama. Kesimpulannya pendek nggak? Saling kerjasama ya dan diskusi karena itu nilainya. Bagaimana? Apakah sudah menuliskan kesimpulannya? Sudah. Siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Dipersilahkan. Saya. Ya, Mbak Ika, dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari tadi yang sudah dipresentasikan, jagung manis itu memiliki karakteristik terutama kandungan gula yang tinggi yang membedakannya dari tanaman lain dan membuatnya banyak diolah menjadi berbagai produk pangan seperti keripik dan tepung jagung. Adapun dalam keanekaragaman genetik pada jagung Zeramys itu memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit serta kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, dengan variasi gen yang tinggi ini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dalam menghadapi tekanan lingkungan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Ika. Jadi, keanekaragaman tingkat spesies pada jagung itu memiliki karakteristik yang tentunya itu berbeda dari tumbuhan lainnya. Kita beri aplaus untuk Mbak Ika. Kemudian kita masuk di pengamatan. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau yang disebut juga dengan biodiversitas itu merupakan kata serapan langsung dari kata biodiversity. Jadi keanekaragaman hayati itu terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan dan keberagaman atau perbedaan sifat atau ciri makhluk hidup
Dan keanekaragaman itu dapat dilihat antara lain dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologisnya. Baik, yang selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, gen itu adalah materi hereditas di dalam kromosom yang mengendalikan sifat makhluk hidup. Gen pada makhluk hidup itu memiliki perangkat dasar yang sama, tetapi memiliki susunan yang berbeda. Anak-anak, tolong perhatikan gambar di depan. Jadi, dari keempat gambar jagung tersebut, meskipun ketiga jagung seperti jagung manis sweet corn, bonanza, dan juga custard sweet itu tergolong jagung manis Zermes saccharatus fruit, namun memiliki warna biji yang berbeda, bentuk biji, dan karakteristik yang berbeda. Nah, dari warna bijinya dan juga bentuk bijinya kan sudah berbeda ya? Ya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu suatu keanekaragaman hayati yang terjadi dalam satu spesies. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Anak-anak bisa tolong perhatikan ke depan lagi ya. Baik, Ibu. Nah, jadi dari ketiga jenis jagung tersebut seperti jagung manis Zermes saccharatus fruit, jagung ketan Zermes serratina, dan juga jagung gigi kuda Zermes edentata. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies itu adalah keanekaragaman yang terjadi antar spesies. Hal ini mencakup variasi seperti ciri-ciri unik dari setiap spesies tersebut. Contohnya itu bisa kalian lihat pada gambar di samping bahwa dari ketiga jenis jagung tersebut itu memiliki perbedaan yang sangat ciri khas. Nah, dari kalian melihatnya saja kan sudah terpikirkan ya bahwa dari ketiga jagung tersebut itu memiliki perbedaan dari apa coba? Warna bijinya, kemudian ukuran. Ya, benar sekali. Jadi perbedaan itulah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Jadi jagung manis atau Zermes saccharatus fruit itu memiliki ciri khas yaitu biji-bijinya yang masih muda bercahaya dan berwarna kuning cerah. Kemudian bijinya yang telah masak dan kering itu berkeriput atau mengkerut. Dan bentuk biji jagung manis ini pada waktu masak itu keriput dan transparan. Biji jagung manis ini yang belum masak itu mengandung kadar gula lebih tinggi daripada pastinya. Kemudian jagung ketan atau Zermes serratina. Nah, jagung ketan ini umumnya memiliki biji berwarna ungu atau putih pucat. Biji jagung ketan ini kecil dan mengkilap. Jagung ketan ini memiliki tekstur yang lebih pulen dibandingkan dengan jagung manis, dan juga mempunyai karakteristik khusus yaitu kandungan amilopektin pada endostrom itu sangat tinggi, hampir mencapai 100%. Kemudian yang terakhir yaitu jagung gigi kuda atau Zermes edentata. Nah, jagung gigi kuda ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk pipih, berlekuk, dan bagian kerasnya itu pada bijinya itu terdapat di tengah sampai ujung biji tersebut. Nah, dan juga jagung gigi kuda ini mudah kehilangan air, sehingga cepat sekali bijinya itu mengerut dan keras. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Baik, yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa ekosistem anak-anak, seperti ekosistem hijau tropis, ekosistem sabana, dan juga ekosistem bakau ya. Nah, jadi ekosistem itu adalah satu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa dari ketiga gambar ekosistem tersebut itu tentunya di dalamnya itu hidup beraneka ragam macam, baik itu spesies flora maupun faunanya.
Nah, dari perbedaan tersebutlah yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kemudian yang selanjutnya yaitu morfologi pada tanaman jagung Xeranus L. Morfologi pada tanaman jagung sendiri ini terdiri dari biji, daun, batang, akar, bunga, rambut jagung, dan pohon. Meskipun pada tanaman jagung ini memiliki bunga, namun bunganya itu tergolong bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki sepal dan juga petal. Nah, anak-anak, jadi kan di tanaman jagung itu berbeda dari tanaman lainnya. Kalau seperti mangga kan kalian sudah bisa mengetahui mangga itu tergolong spesies apa, seperti mangga arum manis, mangga mana lagi. Nah, tapi kalau jagung itu kalian sulit untuk mengetahuinya karena jagung itu terbungkus oleh kelobotnya, ya kan? Ya. Jadi cara mengetahuinya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian itu bisa membuka bagian kelobotnya, terutama di bagian ujungnya. Nah, jadi kalian bisa membuka bagian kelobotnya itu sedikit di bagian ujungnya. Gunanya itu supaya kalian bisa mengetahui warna bijinya, bentuk bijinya, dan juga ukuran pada jagungnya. Hal tersebut itu guna untuk kalian bisa mengetahui jagung tersebut itu tergolong jenis apa, seperti itu. Baik, Ibu. Baik, yang selanjutnya itu yaitu post-test, di mana tujuannya itu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa scan barcode yang sudah Ibu tampilkan di layar. Bisa di-scan. Baik. Bagaimana? Apakah bisa di-scan barcode-nya? Bisa. Bisa. Apakah sudah kalian yang mengerjakan post-testnya? Sudah. Baik, Ibu ini mengambil APD-nya. Untuk hasil post-testnya nanti Ibu akan sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan kalian. Tidak ada? Tidak ada. Baik, di sini Ibu ingin bertanya untuk pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Ada. Ya, silakan angkat tangan yang menjawab. Ya, Mbak Tua. Menurut saya dalam pembelajaran ini saya bisa memahami mengenai keanekaragaman hayati, keanekaragamannya, serta morfologi jagung yang sudah dijelaskan tadi. Terus pembelajarannya juga menyenangkan, Bu. PPT-nya juga sangat menarik dan ada video-video yang menarik juga. Ya, terima kasih untuk Mbak Halwa. Kita terus untuk Mbak Halwa. Baik, jadi untuk materi minggu depan yaitu tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Anak-anak bisa membuat mind map untuk materi tentang upaya keanekaragaman hayati. Dan juga kalian bisa mencari referensi literatur mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Apakah ada
Paham. Baik, jika paham, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.